PSSI ada alasan-alasan tertentu yang bisa kenapa Erigo? Kenapa nggak bukan brand-brand yang udah lebih lama bermain berkecimpung di dunia sport ketimbang brand yang sebelum ini dikenalnya lifestyle kan, Mas? Iya, jujur Firzi ya, mungkin kita juga mikir-mikir gitu. Saya tadi juga ngobrol dengan manajemen PSSI apakah kita ya, tapi since Mas Firzi tanya, kita jawab deh ya. Ya satu, kita waktu kami mengelola PSSI ini, kebetulan saya di Garuda Sepak Bola, kami diminta untuk mengelola komersial aset PSSI. Kami ini tidak diberikan pengelolaan dari nol ya, tapi dari minus gitu. Karena ada hutang lama, pengurus lama. Nah, karena ada hutang lama ini, buat kami adalah, kami nggak mungkin stop timnas nggak TC ke Qatar, timnas nggak TC ke Turki tahun lalu, nggak mungkin. So running cost, operational cost tetap harus ada. Nah, sambil kami cari sponsor. Tahun lalu, thanks God, kita ada Argentina, kita bisa bawa banyak sponsor, ada momentum di sana. Tahun ini, kita mulai awal tahun dengan pretty good, karena kita dapat media rights yang cukup besar, mungkin yang terbesar yang pernah ada secara nilai. Nah, dan kita juga akhir tahun lalu berhasil dapat Erspo atau Erigo untuk jadi sponsor. Nah, yang saya harus bilang apa adanya adalah ada beberapa hal yang baru ada di era sekarang. Yang pertama tadi ya, pertama kalinya kita dapat nilai terbesar mungkin dalam sepanjang sejarah. Bukan saya mau bikin GR Sadat, tapi untuk jersey ini. Karena dia juga selalu bilang ke saya terjebak gitu. Ya karena kita. Tapi kan dia nyemplung sendiri. Tapi bisa ditanya ke dia bahwa kita juga cukup tough negosiasi. Ya, sangat tahu kan? Ya kalau orang yang tahu saya mungkin bisa kita tough gitu. Nilai yang diberikan kepada PSSI sangat besar. Ya, saya nggak enak gitu kalau saya muntahkan semuanya atau elaborate secara gamblang, tapi buat rasio aja ya. Apa yang mereka berikan hari ini secara nilai sponsorship itu 8 kali dari sponsor sebelumnya dan 8 kali dari sponsor internasional inisial N sebelumnya. Itu hanya dari sponsorship fee, oke? Dari produk support, produk ya. Apa yang mereka berikan itu 250% lebih besar dibanding produk sebelumnya lokal M namanya dan produk sebelumnya internasional inisial N. 250% lebih besar. Ya. Dan yang kita minta, karena ini memang kita minta, tapi secara rate juga memang mereka memberikan kita cukup fair. Kita punya royalty sekarang. Nah, mungkin tadi kan saya tanya, ini pendukung timnas semua nggak? Pendukung. Nah, tahu nggak pendukung? Bukan pendukung nggak? Tahu nggak pendukung timnas bahwa jersey-jersey yang kamu beli dari zaman dulu itu, ya, tidak ada royaltinya ke timnas. Jadi kita PSSI nggak pernah tahu berapa banyak yang dijual oleh brand N internasional tadi dan brand M lokal tadi di pasar. Itu kita nggak pernah tahu. Ada laporan. Ya, gimana? Ngapain mereka mau kirim laporan? Karena nggak ada royalty base kan. Hari ini nggak. Hari ini kita akan reconcile sama. Kita minta ke Mas Sadat mana laporannya dia di semua channel distribusi. Berapa lu udah laku gitu. Dan kami juga punya kepentingan untuk membantu dia untuk menjual barangnya. Karena kami ada kepentingan royalti di sana. Royalti itu buat apa sih? Bukan hanya sekedar revenue ya. Merah putih itu warna negara kita, bos. Betul ya? Garuda itu lambang negara kita. Kita air mata, tangis, ketawa buat Garuda karena itu IP-nya negara kita. Masa nggak ada royalti? Come on. Dan selama ini mungkin nggak ada yang tahu. Mereka bebas menjual berapa ribu pun jersey tanpa ada royalti sedikit pun ke PSSI-nya, ke timnasnya. Sementara timnas itu dibiayai oleh PSSI. Emang kita TC gratis, bos? Tidak kan? Negara hanya bisa membiayai pada saat multi-event. SEA Games, Asian Games, Olympic, you know this. Tapi AFC U23 yang di Qatar sekarang, apakah dibiayai negara? Of course not. AFF, of course not. Tidak gitu. PSSI harus cari sponsor, independen gitu. Nah, royalti dan revenue lain penting. Nah, jadi kalau ditanya, dari semua aspek itu, mereka unggul. Tapi saya juga sempat bilang ke Mas Sadat, sebenarnya terakhir itu ada top 3 lah. Saya udah bilang ke Mas Sadat juga ya. Top 3 bukan hanya dia. Ya, tapi saya nggak bisa bilang duanya. Tapi secara tadi kan kredensial, kita juga lihat produksinya. Mas Sadat, mungkin bukan saya aja, proven untuk membangun Erigo dari zero jadi hero hari ini.
ya, jadi baju sejuta umat orang kan gitu. Jadi kita percaya dong, berarti artinya bukan hanya memproduksi kan dia bisa, tapi mendesain bisa, mendistribusikan ini juga PR karena negara kita archipelago, nggak gampang distribusi di Indonesia loh. PR, negara kita kepulauan. Nah mereka udah berhasil, ya masuk nomor satu. Yang kedua yang tadi kita bilang kredensialnya juga, Erigo, it's a good brand buat Indonesia, membanggakan kita kan. Yang ketiga yang tadi commercial offer Mas Dirsi, baik dari sponsorship fee, baik dari produk supply maupun dari royalty fee yang mereka berikan ke kami 7%. Di atas yang lain bisa dicek. Ya mungkin kalau yang sekarang dengar adalah brand-brand penandingnya mereka bisa ngecek. Oh kemarin gua masukin berapa ya? Lebih tinggi daripada ini. Bisa dicek gitu. Nah akumulasi dari itu semua hasilnya skor dan mereka mendapatkan skor tertinggi. That's why kami umumkan gitu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.